Terima kasih Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali atas undangan yang diberikan oleh Fakultas Humaniora UIN Malang dan juga Kagama Program Linguistik 2011 atas undangannya untuk sharing sedikit tentang beberapa hal aspek terkait interlanguage pragmatics. Beberapa aspek di sini itu akan saya ambil. Jadi intinya yang akan saya bicarakan kali ini adalah jadi hari ini saya akan sharing satu tentang pragmatik secara umum, basic konsepnya, terus variasi-variasinya termasuk cross-cultural pragmatics, LP atau interlanguage pragmatics, terus basic konsep dari interlanguage pragmatics, satu contoh kecil dari riset yang pernah saya lakukan di bidang ini. Jadi saya karena ini sebagai pengantar dan saya diberitahu bahwasanya ada juga banyak mahasiswa S1 yang juga berpartisipasi dalam conference ini, maka saya rasa cukup relevan kalau misalnya kita juga sedikit memperkenalkan beberapa basic teori di kaitannya dengan pragmatics sama interlanguage pragmatics. Jadi kalau misalkan diskusi ini terlalu basic buat teman-teman, saya mohon maaf, tapi kita saling sharing di sini. Saya mohon nanti ada bantuannya kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, silakan ditulis di chat, nanti saya bisa mengklarifikasi atau menambahkan keterangan yang Anda tambahkan tersebut. Terima kasih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang linguistic pragmatics. Jadi pragmatics secara umum, linguistic pragmatics merupakan study about relationship between language, communication, sama yang terpenting adalah language use-nya, bagaimana bahasa digunakan dalam konteksnya yang ada digunakan. Ini salah satu basic definisi, ada banyak definisi lain yang ditawarkan oleh Yule, George Yule, dan macam-macamnya, tapi ini cukup relevan untuk diskusi kita. Ada beberapa konsep utama yang biasanya paling sering kita teliti ketika kita mendiskusikan pragmatik, diantaranya Dexis, cooperative principle, conversational implication, speech act theory, relevance theory, politeness maxim, sama politeness theory. Dari beberapa aspek pragmatik ini yang paling sering dan paling general umumnya diteliti orang adalah speech act theory. Makanya saya akan memberi satu contoh terkait riset yang digunakan di bidang ini. Lebih lanjut, salah satu konsep dari pragmatics, linguistic pragmatics. Jadi kalau pragmatics, saya flashback sedikit. Kalau pragmatik, kalau misalnya kita membicarakan pragmatik, makanya pragmatik ini adalah salah satu cabang dari ilmu filosofi. Jadi ketika kita membicarakan pragmatik di bidang linguistik, maka yang kita maksud adalah linguistic pragmatics. Jadi pragmatik tapi yang kaitannya dengan linguistik. Jadi seluruh kajian kita kali ini hanya berkaitan dengan linguistik, tidak berhubungan dengan matematika dan filosofi. Speech act theory mulai dipopulerkan oleh John Austin tahun 1962, terutama oleh ketika 1962 dia menuliskan bahwasanya ketika seseorang menyatakan sesuatu dalam kata-kata, maka mereka tidak hanya menyatakan sesuatu, tapi mereka juga berbuat sesuatu. Makanya karena menurut dia kata-kata itu mempunyai power untuk melakukan sesuatu, maka ada action di situ. Makanya dia kemudian menyebutnya sebagai speech act. Lebih lanjut, kontribusi utama dari Austin, dia membagi speech act itu satu act atau speech itu menjadi 3 level. Yang pertama adalah locutionary atau locutionary itu actual words-nya, bagaimana seseorang bilangnya. Terus yang kedua illocutionary, intention-nya atau force yang ada di situ. Jadi ketika Anda menyuruh seseorang, maka illocutionary force-nya adalah demand untuk seseorang melakukan sesuatu atau order untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah perlocutionary atau efek yang Anda ekspektasikan, yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh pendengarnya. Ini yang ketiga. Tapi biasanya speech act itu biasanya kajian utamanya hanya di bagian yang kedua, jadi illocutionary acts. Kenapa yang ketiga, perlocutionary acts tidak jarang diteliti? Karena lebih sulit untuk mengukur bagaimana hearers akan memberi respons. Jadi biasanya orang secara kajian linguistik biasanya kita lebih melihat bagaimana seseorang menyatakan sesuatu dan intention apa yang ada di sana, dan apakah intention itu sesuai dengan sesuai dengan locutionary atau actual words-nya, apakah efektif atau tidak, semacam itu. Lainnya yang perlu kita notes dari speech act theory adalah ada banyak versi atau banyak klasifikasi dari speech act. Jadi semacam Austin dan Shirley, mereka memiliki variasi kelas klasifikasi speech act yang berbeda. Juga contohnya dari Crystal. Cuman saya highlight di sini adalah John Shirley tahun 1969 dan 1975.
kita akan pakai ini karena ini yang paling apa ya, klasifikasi yang paling sering dipakai oleh orang. Jadi yang paling umum, most widely used by everyone in speech act studies. Walaupun Austin juga beberapa apa ya, banyak sekali orang yang menggunakan Austin, terutama studi-studi awal. Cuman Shirley ini yang paling populer. Jadi biasanya kita akan sulit kalau mendiskusikan speech act tanpa menyebut klasifikasi dari John Shirley sama Austin. Cuman klasifikasi Shirley dan Austin ini sering mendapatkan apa ya, dikritik juga. Oke, sorry. Sudah. Oke. Nah, karena itu jadi banyak yang mengkritisi klasifikasi yang disampaikan oleh Austin sama Shirley. Cuman mereka ini yang paling populer. Yang kedua, saya akan meng-highlight juga tentang kontribusi dari John Shirley. Ada dua kontribusi utamanya. Yang pertama kaitannya dengan conventional speech act, dan yang kedua terkait dengan illocutionary force. Jadi menurut John Shirley bahwasanya illocutionary force atau daya force yang ada di intention kita itu ditentukan oleh locutionary, dan bentuk locutionary atau actual words yang disampaikan oleh seseorang itu sangat mempengaruhi intentionnya. Jadi tidak hanya intention itu sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi dua-duanya berjalan paralel antara makna atau intention, niatan yang kita inginkan dengan actual words yang kita pakai. Itu yang pertama. Lalu kontribusi yang kedua adalah dia menyatakan bahwasanya ada beberapa hal yang unconventional, yang tidak sesuai konvensinya. Misalkan Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ordering seseorang, tetapi Anda menggunakan kata tanya. Apakah misalkan contohnya, bisakah kamu mengambilkan barang itu? Misalkan, bisakah ambilkan garam itu? Can you pass the salt? Itu pertanyaan. Tetapi di sini bisa menjadi juga sebagai perintah. Nanti depending on beberapa factors, misalkan konteksnya bagaimana dan macam-macam. Tapi intinya demikian. Sehingga kemudian lebih lanjut ada yang kita sebut sebagai direct speech act. Ketika misalkan kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi tuturan yang kita pakai adalah tuturan permintaan untuk melakukan sesuatu, atau indirect speech act. Kita melamar, misalkan contohnya kita melamar seseorang, tapi dengan cara kita bertanya, misalkan apakah kamu sudah ada yang sudah ada pasangan, gitu misalkan, atau apakah sudah ada yang kamu suka, misalkan semacam itu. Jadi ketika indirect speech act tidak ada explicit statement, illocutionary force-nya tidak eksplisit, tapi dia lebih implisit, lebih halus, biasanya lebih polite, lebih sopan. Cuma ada daya yang ada di situ. Problemnya adalah tidak semua orang bisa memahami bagaimana bekerjanya illocutionary acts semacam ini. Kadang-kadang ketika orang menggunakan speech act yang berbeda, maksudnya speech act yang indirect atau tidak langsung, kadang-kadang orang tidak memahami maksudnya. Ini yang problem kadang-kadang yang terjadi di pragmatics. Makanya kemudian ada dua macam problem, yaitu yang pertama adalah miskomunikasi, yang kedua adalah pragmatic failure. Pragmatic failure berarti bahwasanya yang kita lakukan itu kita salah memilih mode yang cocok sehingga kita kesulitan untuk menyampaikan. Next, saya akan lebih lanjut ke interlanguage pragmatics. Sebenarnya ada satu slide yang seharusnya saya pasang di sini terkait dengan tipe-tipe pragmatics, tapi secara umum nanti akan saya sampaikan perbedaan antara interlanguage pragmatics dengan variasi lain semacam cross-cultural pragmatics. Jadi yang disebut interlanguage pragmatics terdiri dari dua bagian, interlanguage sama pragmatics. Ini merupakan bidang bidisipliner, terdiri dari dua disiplin, yaitu SLA, interlanguage ini merupakan bagian dari second language acquisition, pemerolehan bahasa kedua, dan pragmatics. Nah, intinya ketika kita bicarakan interlanguage pragmatics, kita fokus pada development, bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu, memperoleh bahasa, memahami bahasa, dan memproduksi bahasa itu dalam interlanguage. Ini definisi dari Schauer tahun 2019. Interlanguage pragmatics karena dia bidisipliner, dia dipengaruhi oleh beberapa teori. Di antaranya teori interlanguage,
pragmatics, dan yang ketiga adalah teorinya communicative competence dari Delheims terutama. Kalau misalkan teman-teman mengkaji sociolinguistics, nanti ada communicative competence. Fokusnya jadi interlanguage pragmatics itu adalah pada comprehensions dan productions. Karena dia kaitannya dengan dua bagian, SLA sama pragmatics. Misalkan kita tarik ke SLA-nya, maka kita fokusnya kepada use sama learning. Jadi bagaimana pembelajar bahasa kedua comprehend makna atau memproduksi action sesuatu di target language yang akan dia pelajari. Dan di segi learningnya, second language learning, bagaimana second language learner itu kemudian mengembangkan kemampuan untuk memahami sesuatu dan kemudian melakukan sesuatu dalam target language-nya. Nah, ada satu bidang ilmu yang juga mirip dengan interlanguage pragmatics yang kita sebut sebagai cross-cultural pragmatics. Jadi perbedaannya semacam ini. Kalau interlanguage pragmatics itu ketika kita orang yang menguasai bahasa A, dia mempelajari bahasa B, dan bagaimana kita menganalisis bagaimana tuturan yang ada yang dia sampaikan yang ada di ketika dia sedang mempelajari bahasa B. Ilustrasinya semacam ini. Ini untuk interlanguage. Jadi ketika Anda mempelajari bahasa awal Anda atau mother tongue Anda, terus kemudian Anda belajar satu target language, misalkan orang bahasa Indonesia dia ingin mempelajari bahasa Inggris, maka bagian interlanguage adalah karena dia sebagai pembelajar sebelum dia memperoleh skill sebagaimana kemampuan penutur asli bahasa Inggris, maka dia daerah bagian area pembelajarannya dia itu disebut sebagai interlanguage. Sementara yang kedua, kalau cross-cultural pragmatics ini merupakan perspektif, kita melihat pragmatics dengan menggunakan perspektif sosiolinguistik. Ketika kita membandingkan bagaimana misalkan penutur bahasa Indonesia melakukan satu tindakan, misalkan menyampaikan keluhan dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan penutur bahasa Inggris menyampaikan keluhan dalam bahasa Inggris. Jadi ini seperti comparative linguistics. Kita melihat bahwasanya ada bagaimana seseorang itu membandingkan satu bahasa dengan bahasa lain, bagaimana aspek pragmatik di bahasa tersebut. Jadi fokusnya ketika ILP, interlanguage pragmatics, kita fokus pada studi pragmatic development-nya. Development bagaimana ketika seseorang itu belajar satu bahasa atau memperoleh satu bahasa, bagaimana dia sedang menerapkan action yang ada di situ. Sementara itu ketika cross-cultural pragmatics, karena ini comparative linguistics, dia lebih cenderung ke bagaimana dia membandingkan satu pragmatik yang digunakan, fitur pragmatik yang digunakan oleh satu penutur bahasa di satu background bahasa dengan penutur bahasa lainnya. Nah, saya juga menyebut bahwasanya pragmatics, interlanguage pragmatics ini juga dipengaruhi oleh sosiolinguistik, terutama Delheims communicative competence. Jadi ketika interlanguage pragmatics di situ karena kita membicarakan masalahnya adalah development, yang lebih mudah diukur ketika development itu adalah competence. Ketika Anda competence, Anda mungkin bisa membayangkan bahwasanya ide competence ini ditarik dari Chomsky, perbedaan antara competence dan performance. Jadi lebih sesuatu yang ada di pikiran kita, lebih ke competence-nya. Nah, pragmatic competence, bahasa language competence itu dibagi menjadi organizational competence dan pragmatic competence. Jadi ketika pragmatic competence, di dalam salah satu pragmatic competence ini bagian dari communicative competence. Anda bisa lebih lanjut kalau misalkan Anda mengkaji applied linguistik, Anda bisa baca tulisannya Bachman tahun 1990, Selsi Murcia, Senos 96, juga Senos 2007. Terus lebih lanjut lagi kalau misalkan Anda dari sisi sosiolinguistiknya Anda bisa baca Delheims, karya Delheims. Jadi bagian pragmatic competence ini diantaranya mencakup illocutionary competence, bagaimana fungsi-fungsi ideal, fungsi untuk manipulatif, heuristik, sama imaginatif itu digunakan seseorang ketika dia menyampaikan sesuatu atau performing sesuatu dengan menyatakan sesuatu dalam bahasanya. Ini tadi yang kita maksud dengan interlanguage. Lalu aspek lain yang juga sangat penting ketika kita bicarakan interlanguage pragmatics adalah transfer. Jadi yang dimaksud dengan transfer adalah ketika seseorang berpikir bahwasanya norma-norma atau ekspresi yang dia biasa gunakan di L1 di bahasa mother tongue-nya itu bisa digunakan ketika dia menyampaikan sesuatu di bahasa keduanya. Dengan cara dia mungkin translating atau borrowing similar expressions di situ. Ini definisi yang disampaikan oleh Holmes tahun 1981. Secara umum ada dua tipe transfer. Ada yang transfer yang positif,
dan transfer yang negatif. Mayoritas orang ketika mendiskusikan tentang interlanguage itu biasanya fokus pada negative transfer. Bagaimana sesuatu norma di L1 atau bahasa satu itu mempengaruhi bahasa kedua dan yang kemudian itu menghambat pemerolehan bahasanya. Jadi yang dimaksud dengan positive transfer adalah kalau value yang ada di bahasa satu itu match atau cocok dengan value yang ada di bahasa kedua. Contohnya misalkan yang match itu misalkan antara bahasa Jawa dengan bahasa Madura atau bahasa yang ada di sekitar kita, bahasa Austronesia yang di sekitar kita, misalkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Ada beberapa values atau norms yang kita bisa translate dari bahasa Jawa ke bahasa kedua yang tersebut. Tapi yang dimaksud sebaliknya, yang dimaksud dengan negative transfer adalah ketika bahasa atau norma yang ada di L1 itu berpengaruh negatif terhadap L2 dan sebaiknya tidak bisa ditransfer. Contohnya misalkan kita lebih mudahnya kalau misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalkan kita ada frase yang modified sama yang memiliki modifier. Misalkan contohnya misalkan anak cantik dengan ketika ditransfer ke bahasa Inggris beautiful girl misalkan semacam itu. Anak wanita yang cantik dengan di bahasa Inggris. Kita melihat bahwasanya posisi modifier di salah satu bahasa tersebut ada di depan, sementara di bahasa yang lainnya ada di belakang. Ini kemudian menjadi problem ketika seseorang kemudian mentranslate-nya secara literal, tekstual dari dari kata per kata. Nah, translate semacam ini akan mengganggu proses transfernya. 5 central process di interlanguage, Anda bisa membaca lebih lanjut di Salinger 1972, di antaranya adalah language transfer, terus language training, over generalizations dari L2 rules, strategy of L2 learning, sama L2 communications strategies. Secara umum, ini faktor-faktor yang ada di sini itu merupakan faktor yang kemudian menyebabkan atau menghambat proses penyampaian sesuatu dalam bahasa kedua dan biasanya menjadi penyebab jadi interlanguage fossilizations. Fossilizations yang dimaksud dengan fossilizations adalah ketika seseorang itu tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena kesalahan itu menjadi impossible karena skill dari seseorang itu terlalu rendah atau dia tidak memiliki motivasi yang cukup untuk memperbaikinya. Bahkan jika dia memiliki ability yang cukup atau memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, bisa jadi ada beberapa kesalahan yang dia masih selalu kesulitan untuk memperbaikinya. Terutama kaitannya misalkan dengan correct use. Bisa jadi karena beberapa hal, misalkan exposure-nya dengan bahasa tersebut terlalu rendah. Misalkan semacam ini, yang paling mudah. Seseorang belajar bahasa Inggris di Indonesia, konteksnya di bahasa Indonesia, lalu kemudian dia tidak memiliki cukup cukup space untuk mempraktikkan bahasa Inggrisnya. Dia memiliki banyak exposure, misalkan dia nonton TV, dia baca jurnal dan macam-macamnya, tapi dia tidak cukup untuk mempraktikkan bahasa Inggrisnya. Jadi pronunciation bahasa Inggrisnya, pelafalan bahasa Inggrisnya akan lemah. Dan dia kesulitan untuk memperbaiki errors yang ada di situ. Ini yang kita maksud dengan fossilizations. Bahkan setelah dia memiliki pengalaman bahasa Inggris yang cukup dan rentang waktu belajar bahasa Inggris yang sangat banyak, dia mungkin tetap kesulitan untuk memperbaiki errors yang dia munculkan itu. Baik, saya akan bicara sedikit lebih teknis terkait dengan data elicitations dan riset terkait di interlanguage pragmatics. Ini saya kutip dari buku yang agak lama, Casper and Dahl, tahun 1991. Ada beberapa data collection methods yang digunakan di modality untuk mengukur interlanguage pragmatics. Yang paling sering itu, yang paling mudah adalah biasanya interview, terus kemudian kita discourse completion task, terus kemudian role play, close maupun open, yang terakhir observations. Observation yang paling sedikit, data yang dihasilkan mungkin lebih sedikit, tidak produktif, cuman dia menunjukkan bahwasanya data yang dia dapatkan akan merupakan data yang benar-benar yang benar-benar natural, karena itu diproduksi oleh seseorang ketika dia tidak sedang dikondisikan. Jadi itu bukan merupakan eksperimen, tapi lebih ke tuturan alami si individu tersebut. Jadi kasarannya demikian, production dia akan lebih rendah semakin ke kiri.
semacam interview task atau discourse completion test, itu production-nya lebih besar, persepsinya lebih besar, tetapi keaslian atau naturalistik datanya lebih rendah, semacam itu. Dua yang paling sering umum, meskipun demikian, kalau misalkan kita review riset yang ada di Interlanguage Pragmatics, mayoritas orang menggunakan DCT sama role play, discourse completion text, task dengan role play. DCT ini digunakan oleh beberapa, yang pertama yang menggunakan, yang mempromosikan pertama, Blum-Kulka, Shoshana Blum-Kulka sama Casper 1982. Mereka memiliki suatu project membandingkan bagaimana penutur-penutur dari 8 bahasa menggunakan speech act untuk request sama apologies. Kalau apologies itu kan ada FTA-nya, aspek FTA di situ, face threatening act atau mengancam muka, tindakan mengancam muka, dan request lebih rendah FTA-nya. Jadi mereka menggunakan DCT untuk riset mereka. Ini merupakan penelitian yang terbesar, setahu saya mungkin ini penelitian Interlanguage Pragmatics yang skupnya paling besar hingga saat ini. Lalu yang kedua adalah role play, digunakan oleh beberapa orang yang saya pernah baca, itu diantaranya tulisannya dari Basha tahun 2011. Ini contohnya misalkan, jadi ketika kita menggunakan DCT, kita menyediakan satu summary dari situasi. Kita memberikan suatu situasi di situ, terus kemudian kita memberikan space blank kosong untuk diisi oleh individu participants untuk mengisi respon untuk yang cocok di situ. Jadi contohnya di situ untuk di situ misalkan ilustrasinya adalah seorang siswa meminjam buku dari gurunya yang dia menjanjikan akan mengembalikan hari ini, tapi ketika dia bertemu dengan gurunya, dia lupa untuk mengembalikan buku itu atau membawa buku itu bersamanya dia. Kemudian gurunya bilang, Miriam, saya harap kamu bawa buku yang saya pinjamkan ke kamu. Kemudian ada blank space di situ. Jadi si partisipan diminta untuk mengisi kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Miriam berdasarkan kira-kira yang kompetensi yang ada terkait L2 yang ada di pikiran mereka. Semacam itu. Untuk yang kedua yang model role play, misalkan kita cuma memberi situasi saja, terus kita meminta 2 participants untuk memerankan adegan yang ada di situ sesuai role play yang ada di situ. Ini dua-duanya ini merupakan yang cukup jarang ditemui di penelitian akhir-akhir ini, tapi merupakan sesuatu yang sangat umum digunakan di penelitian-penelitian lama di kaitannya dengan Interlanguage Pragmatics. Contohnya misalkan di DCT ada banyak kritik terkait DCT itu, diantaranya adalah bahwasanya DCT itu menghasilkan banyak data. Cuman problemnya adalah bahwasanya dengan menggunakan DCT, data yang disampaikan itu bisa jadi bukan merupakan tuturan asli, alami. Karena si partisipan tidak benar-benar merasakan 3 hal atau 3 faktor yang kita sering gunakan di sociolinguistik dan politeness. Di antaranya adalah 1, power, yang kedua status sosial, dan yang ketiga degree of imposition, pembebanannya, seberapa penting sesuatu itu. Makanya itu DCT itu sering dikritik oleh orang, tapi DCT sering dipakai karena dia produktif sekali untuk menghasilkan data. Ini semacam survei, jadi sangat mudah untuk menghasilkan data dan menggunakan DCT. Tidak makan waktu, dan kemudian kita bisa skupnya lebih besar. Saya akan kasih satu contoh terkait studi ILP yang pernah saya lakukan. Ini studi lama, 2013. Mungkin ada banyak improvement mulai dari 2013 sampai 2020, tapi ini sekedar ilustrasi contoh saja. Jadi waktu itu saya meneliti tentang bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Jadi foreign language learners yang mereka mempelajari bahasa Indonesia, maka akan kita sebut sebagai Indonesian as foreign language, Indonesia sebagai bahasa asing. Bagaimana ketika foreign language learners itu merealisasikan tindak tutur complaining. Scope yang akan saya gunakan adalah, ini introduction-nya adalah, saya melihat bahwasanya, saya pernah melakukan observasi terkait bagaimana mahasiswa saya yang saya ajar bahasa Indonesia di University of Georgia itu menggunakan bahasa Indonesia. Sepertinya, menurut pandangan saya waktu itu, dalam observasi saya melihat bahwasanya model mereka ketika merealisasikan sesuatu speech act dalam bahasa L2-nya dia, dalam bahasa Indonesia yang dia pelajari, dengan bahasa L1-nya dia, itu berbeda jauh. Maka dari itu kemudian saya tertarik untuk menelitinya.
Yang saya pilih waktu itu adalah speech of complaining. Kenapa saya memilih complaining? Satu, relatif agak jarang diteliti waktu itu. Terus kemudian complaining ini merupakan memiliki aspek face threatening act, tidak mengancam muka. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita ini ada face yang akan kita langgar di situ. Ini konsep face ini agak sulit dijelaskan dalam bahasa Indonesia karena kita tidak punya padanan yang cukup untuk menyampaikan ini. Ini dari bahasa Prancis. Jadi ketika disampaikan dalam bahasa Inggris agak rumit. Yang kedua, komplain ini memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan interaksi sosial. Ketika kita tujuan berinteraksi secara sosial, maka tujuan utamanya biasanya kita akan mendekatkan satu sama lain. Komunikasi itu seperti itu. Tapi dengan adanya komplain, maka akan ada FTA di situ, Face Threatening Act, yang kemudian mengancam tujuan interaksi sosial itu, membuat individu akan menjauh. Nah, yang saya teliti adalah bagaimana EFL Learners Realize Speech Act Complaining dalam bahasa Indonesia ketika mereka belajar bahasa Indonesia itu, dan bagaimana hubungannya dengan 3 aspek tadi yang saya sebutkan ketika membicarakan politeness, diantaranya adalah power, social status, sama yang ketiga adalah social status sama degree of impositions. Literature review-nya agak lama-lama yang saya pakai waktu itu, diantaranya adalah tulisannya Trosborg, yang dia ini yang paling relevan dengan riset saya waktu itu, Interlanguage Pragmatics, Request, Complaint, and Apologies. Terus kemudian yang saya highlight juga adalah tulisan dari Pane 2002, ini tesis tentang tindakan ilokusi permintaan maaf dan tidak ilokusi keluhan dalam bahasa Indonesia waktu itu. Cuman Pane ini tulisannya dia meneliti pragmatik secara umum dalam bahasa satu oleh penutur bahasa satu. Lalu theoretical review yang saya pakai waktu itu adalah saya pinjam speech of complaining dari kajian sosiolinguistik. Di antaranya saya menganggap bahwasanya complaining ini merupakan abusive act karena berfungsi untuk mengancam seseorang. Di situ ada larangan, ada kemudian penghinaan, accusing, threatening, and so on. Terus kemudian complaining as face threatening act, terutama kalau misalnya Anda ingin baca lebih lanjut tentang face threatening acts, Anda bisa baca Brown and Levinson tahun 1978, juga bukunya yang lebih lengkap tahun 1987. Jadi intinya menurut kajian politeness teorinya Brown and Levinson, orang yang menuduh di sini dengan komplainnya atau complainer atau accuser ini, dia itu break ties of affections, dia itu tidak lagi berusaha untuk mendekatkan diri dengan si orang yang dikomplain, tidak memberikan support secara mutual dan tidak kooperatif, tapi dia berusaha untuk stand point-nya sehingga ini tidak sesuai dengan inti dari komunikasi. Nah, kemudian yang saya temukan ketika saya mengadaptasi dari klasifikasi komplain yang disampaikan oleh House and Casper 1981, Olstein Weinbach 1987, Trosberg 95, ada beberapa kategori komplain yang kira-kira yang cukup cocok. Saya urutkan dari yang paling implisit atau yang paling indirect, seperti hints, cuma isyarat saja, sampai yang terakhir explicit condemnations of the accused as a person. Ketika seseorang itu menganggap seseorang itu bersalah, menganggap individunya yang bersalah, bukan hanya tindakannya. Jadi range-nya misalkan diurutkan mulai yang A, hints, yang kedua B, annoyance, ketika seseorang menyatakan komplainnya, kejengkelannya dia, ill consequence, konsekuensi negatif yang dia dapatkan, indirect accusations, ketika dia menuduh tapi tidak langsung, direct accusations, ketika dia menuduh seseorang, mengkomplain seseorang tapi dengan secara langsung, modified blaming, menyalahkan seseorang tapi dengan mengubah pola blamingnya, explicit condemnation of the accused action, ketika dia condemn seseorang, ketika accused action seseorang yang dilakukan seseorang, tapi yang dia salahkan itu hanya perbuatannya. Dan yang paling keras adalah explicit condemnation of the accused as a person. Ketika dia menuduh seseorang, tapi dia menganggap bahwa kesalahan itu sesuatu yang attached atau terkait dengan individu. Jadi ketika dia menganggap seorang itu jelek, dia akan menganggap bahwasanya orangnya yang jelek dalam keluhannya itu. Jadi metode yang saya pilih waktu itu adalah experimental study. Saya menggunakan DCT. Saya memberikan kuesioner DCT. Kuesionernya terdiri dari pertanyaan terkait background-nya mahasiswa yang saya teliti. Lalu speech situation ada
12 speech situation di situ untuk stimulate komplain berdasarkan 3 faktor yang saya sebutkan tadi, powernya, perbedaan antara si orang yang mengkomplain dengan orang yang dikomplain, apakah lebih tinggi, lebih rendah, social statusnya, apakah social statusnya itu dia dekat atau jauh, terus kemudian yang ketiga adalah degree of imposition, apakah imposisinya itu dia sangat menekankan sesuatu, bebannya berat atau yang ringan. Partisipan yang saya dapatkan waktu itu adalah 21 non-native speakers bahasa Indonesia. Dia belajar bahasa Indonesia di Indonesia dan sebagian dari mereka belajar di Amerika. Tetapi mereka memiliki exposure di Indonesia. Jadi hampir semua orang yang saya teliti itu sebelumnya mendapatkan beasiswa dari mahasiswa dari pemerintah Indonesia antara 6 bulan sampai 1 tahun. Misalkan yang 6 bulan, mereka setelah 6 bulan belajar di Indonesia di sini, mereka kembali ke negaranya, ke Amerika Serikat untuk mengambil mata kuliah bahasa Indonesia di sana, maupun orang yang mempelajari bahasa Indonesia di Indonesia selama 1 tahun itu. Range umur partisipan saya antara 22 dengan sampai 37 tahun, mediannya ada 27 tahun. Lalu saya mendapatkan 21 dataset, dari situ komplain yang valid ada sekitar 221. Yang komplain yang tidak valid diantaranya komplain yang disampaikan dalam bahasa Inggris, komplain yang tidak sesuai dengan situasi yang disampaikan, dan beberapa hal lainnya. Dari situ kemudian saya menganalisis menggunakan kuantitatif sama kualitatif analisis. Kuantitatifnya dengan deskriptif statistik sederhana. Untuk kualitatifnya saya memadukan dan membandingkan antara satu sama lainnya, lebih ke teks analisis. Terus kemudian realization-nya, kajian yang saya teliti, finding-nya diantaranya untuk realization-nya saya membaginya bahwasanya ada bentuk form of complaint. Yang ini yang kajiannya dekat dengan locutionary, bagaimana orang menyampaikan sesuatu, sama strategies of complaint. Contohnya semacam ini. Untuk formnya, form komplainnya itu mayoritas orang pembelajar bahasa Inggris itu menggunakan kombinasi 2 speech act untuk menyampaikan komplainnya. Jadi ketika mereka mengkomplain, misalkan menggunakan komplain, biasanya mayoritas menggunakan kombinasi beberapa. Jadi mereka tidak hanya komplain secara direct, tapi mungkin dengan cara misalkan minta tolong dulu, atau misalkan komplain setelahnya minta tolong, atau tanya dulu setelah mereka bertanya, kemudian mendapatkan jawaban, baru mereka kemudian kasih komplain dan macam-macamnya. Jadi pada dasarnya penutur bahasa kedua yang belajar bahasa Indonesia dalam penelitian saya tersebut memiliki beberapa kesadaran pragmatik bahwasanya mereka untuk memperhalus situasi mereka, untuk membuat speech act mereka itu tidak memiliki FTA yang terlalu tinggi, tindak mengancam muka yang terlalu besar, maka mereka menggabungkannya dengan mengkombinasikannya dengan bentuk-bentuk lainnya. Jadi misalkan contohnya yang paling sering digunakan untuk speech act untuk complaining adalah request sama question, stating sama apologizing. Jadi biasanya mereka selain komplain, mereka menggabungkannya dengan minta maaf atau stating fact, misalkan menyatakan sesuatu, misalkan Anda mengkomplain bahwasanya bajunya dibuat kotor oleh lawan bicaranya dan lawan bicaranya tidak mencuci, maka dia menyatakan bajuku kotor. Kenapa kamu kok seperti ini? Jadi dia mulai dari stating dulu baru kemudian komplain. Ada yang request ditambah dengan request atau questions. Ada beberapa speech act lain yang digunakan dalam kombinasi, di antaranya kelas komisif, kelas representatif, direktif sama ekspresif. List ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya partisipan dalam riset yang saya lakukan tersebut memiliki variasi yang sangat kaya dan mereka memiliki kesadaran pragmatik yang bagus untuk menyampaikan pragmatiknya itu. Mereka tidak hanya menggunakan satu generalisasi rules yang ada di bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak hanya generalizing rules sebagaimana yang dimaksud Salinger 1972, tapi mereka juga menggunakan beberapa variasi state speech act lain untuk membantu agar komplain yang disampaikan itu lebih berterima atau lebih sopan bagi mereka. Deskripsi linguis statistik diantaranya learner strategies yang menggunakan komplain yang dalam penelitian saya, mayoritas orang menggunakan hints, terus kemudian sebagian menggunakan direct accusations. Jadi pada dasarnya yang tertinggi adalah accusations, sekitar 37,56%. Baru disusul kemudian yang hints. Ini yang cukup menarik karena bagian yang
kategori ketiga dan keempat ini merupakan kategori yang cukup direct. Tapi banyak orang yang belajar bahasa Indonesia ketika dia di Indonesia, mereka mulai mempelajari juga culture yang ada di Indonesia. Jadi mereka juga absorbing bagaimana culture yang ada di Indonesia, menggunakan itu untuk menyampaikan keluhan mereka. Tetapi karena background mereka mayoritas juga bahasa Inggris yang ada di Amerika, mereka cenderung lebih direct, konfrontan. Jadi mereka juga memasukkan aspek dari budaya yang ada di L1 mereka itu ke dalam kategori feedback mereka. Rangkuman lain yang diantaranya relationship di antara faktor sosial semacam power, social distance, sama ranking of impositions. Semacam ini kasarannya, membaca diagram ini. Semakin tinggi P, powernya, P+, maka akan semakin implisit komplainnya. Semakin jauh social distance-nya, semakin kita tidak akrab dengan partisipan atau lawan bicara, kita akan cenderung lebih implisit. Dan yang ketiga, semakin rendah ranking of imposition-nya, degree of imposition-nya, semakin rendah tingkat pembebannya, maka kita akan cenderung implisit. Tapi semakin kita merasa itu penting untuk melakukan komplain, maka kita akan semakin eksplisit. Ini yang temuan yang ada di social factors yang ada di sini ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan hasil yang hampir mirip dengan pragmatik, kajian pragmatik yang ada di bahasa 1. Artinya bahwa NNS speaker itu, non-native speakers Inggris yang belajar bahasa Indonesia dan di Indonesia tersebut, mereka berhasil juga untuk meng-acquire atau mempelajari bagaimana kultur yang ada di Indonesia, terus kemudian menerapkan itu dalam penggunaan bahasanya mereka. Ada beberapa contoh di situ yang kita bisa bypass, tapi ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Satu, terkait limitation dari penelitian itu, saya mengakui bahwasanya penelitian itu hanya menggunakan DCT, jadi sangat basic. Penelitian berikutnya saya harapkan bahwasanya ini perlu lebih naturalistik. Terus kemudian kita hanya mendiskusikan realisasi dari komplain di bahasa kedua, yaitu yang di interlanguage itu, tanpa membandingkan dengan bagaimana mereka menggunakan dalam bahasa L1-nya, atau membandingkan dengan penutur bahasa Indonesia ketika mereka belajar bahasa Inggris atau ketika mereka menyampaikan keluhannya dalam bahasa Indonesia. Jadi pembandingan ini penting untuk mengetahui bagaimana seharusnya international style of Indonesian language ketika digunakan oleh penutur asing ketika mereka belajar bahasa Indonesia. Yang terakhir, suggestions dan juga beberapa general trends untuk future studies di bidang interlanguage pragmatics adalah bahwasanya satu, mayoritas penelitian interlanguage studies, interlanguage pragmatics itu cenderung dia dilakukan one time atau two times. Pengambilan datanya itu sangat singkat. Penelitian-penelitian ke depan harus sedikit banyak mempelajari bagaimana cara untuk mengambil data secara longitudinal. Yang kedua juga dilakukan dengan naturalistic setting, dengan cara misalkan kita benar-benar melihat bagaimana orang itu melakukan sesuatu di dunia nyata, di real life-nya mereka, tanpa setting eksperimen semacam yang saya lakukan ini. Terus yang ketiga adalah kombinasi dari beberapa data elicitation teknik atau penggunaan data elicitation teknik lain di bidang lain yang mungkin bisa digunakan di bidang di penelitian tersebut. Lalu variabel lain yang mungkin perlu diteliti, diantaranya variabel sosial, kontekstual, psikologikal. Contoh lain misalkan semacam variabel motivasi, variabel confidence ketika seseorang, kepercayaan di seseorang untuk menyampaikan sesuatu, apakah juga berpengaruh terhadap penggunaan bahasanya. Ada banyak variabel yang kita perlu teliti untuk untuk penelitian-penelitian ke depan. Dan yang ketiga adalah penggunaan approach atau perspektif lain, semacam sociocultural theory. Saya menggunakan sociocultural theory untuk penelitian saya di disertasi saya, dan saya pikir sociocultural theory ini sangat menarik karena dia membicarakan konteks. Nah, konteks ini tidak muncul di pragmatics, walaupun sebenarnya kajian tentang konteks sudah ada di linguistik terkait dengan discourse misalkan, cuman mengambil sebagian komposisi dari teori sociocultural theory di bidang interlanguage pragmatics, saya pikir akan bagus untuk memperkaya bagaimana kita bisa melihat, membayangkan ini. Untuk melihat bahwasanya ini merupakan sesuatu yang cukup konstruktif terhadap interlanguage pragmatics. Sekian.